Selamat siang teman-teman sedama, namo Ome Taupo. Senang sekali kita bisa bertemu lagi walau hanya lewat siaran, karena kondisi yang tidak mengizinkan untuk kita berkumpul di wihara atau mengadakan puja bakti bersama. Jadi saya sengaja adakan live supaya kita masih bisa bersama walau cuma lewat siaran. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan yang Triratna, yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha, dan para bodhisattva beserta para dewa pelindung Dharma. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan sejahtera, walaupun dalam keadaan sulit. Semoga dengan kumpulan karma baik yang sudah kita lakukan dan kebajikan-kebajikan yang telah dilakukan menjadi tabungan karma baik buat kita, sehingga walaupun keadaan sulit, kita tetap masih bisa melewati hari dengan baik dan bahagia. Walaupun seperti yang kita tahu, wabah yang melanda negeri kita belum mereda, tapi kita jangan melupakan ibadah kita, karena dengan ibadah kita bisa mendapatkan ketenangan, bisa mendapatkan jalan keluar dari kesulitan. Dengan waktu yang luang ini, karena kita mungkin tidak sering-sering keluar rumah, selalu menjaga diri, waspada, sambil melakukan pekerjaan-pekerjaan ibadah. Misalnya setiap pagi kita mengadakan puja bakti, membacakan parita. Parita artinya perlindungan, ya. Jadi parita artinya perlindungan. Seperti kita di Mahayana membacakan sutra dan mantra, ya. Jadi membaca sutra dapat menenangkan batin kita, dapat menenangkan hati kita. Membaca mantra dapat menguatkan diri kita, dapat mendapatkan perlindungan dari Buddha, bodhisattva, dan para dewa yang berjodoh dengan kita. Dengan demikian, walaupun dalam keadaan susah seperti ini ya, tapi kita harus bisa mengatasinya. Jangan sampai gelisah, takut, stres. Jadi kita harus bisa mencari
untuk menenangkan batin dan diri kita. Ya, salah satunya tadi seperti yang saya sudah sebutkan, membaca parita. Parita yang berarti perlindungan. Semoga kita selalu diberkati perlindungan. Walaupun kita sekarang lebih banyak diam di rumah, mungkin kita juga sudah bete ya. Jadi kita juga merasa bosan dan merasa cukup kurang menyenangkan ya. Minimal kita punya kegiatan sekarang dibatasi dan nggak bisa dilaksanakan. Untuk itu saya menghimbau terutama umat-umat saya ya, di rumah pagi-pagi baca sutra dan mantra. Mungkin ada sebagian yang bertanya, mantra apa yang harus dibaca? Nah, yang secara umum baca Tapeicho. Ya, kita mengadakan penghormatan dulu pada Buddha, Dharma Sangha, para bodhisatwa, Dewa Pelindung Dharma. Semoga kita selalu dalam perlindungan mereka. Dengan cara, kalau yang sempat, memasang dupa, memberikan persembahan ya, atau minimal pasang dupa. Kalau tidak bisa, cukup beranjali saja, memberi hormat kepada para suci. Cerita wabah ini pernah juga terjadi waktu yang Buddha masih hidup. Ya, terjadi wabah di satu kota yang menimbulkan kematian manusia dan binatang, serta kekeringan tanah sehingga tidak bisa panen. Ketika itu raja meminta Hyang Buddha untuk menyelesaikan masalah ini. Buddha yang maha luhur dan suci mempunyai pandangan yang waskita, yaitu pandangan yang bisa melihat ke depan, bisa melihat apa yang harus dilakukan. Dan beliau menyuruh murid-muridnya untuk berkeliling kota sambil membacakan parita dan memercikan air suci. Setelah itu terjadilah hujan yang lebat yang menyapu wabah dan kota itu terbebaskan dari wabah itu. Dengan demikian, mari kita mencontoh kisah ini. Minimal kita bisa lakukan di rumah kita sendiri, walaupun mungkin kita nggak cukup kekuatannya untuk membersihkan wabah di kota kita. Minimal kita bisa mengadakan perlindungan di rumah kita sendiri. Caranya,
pagi-pagi bangun tidur, adakan sembahyang dan puja bakti sendiri dengan cara yang seperti kita lakukan di wihara, atau singkatnya, pendeknya bisa juga kita cuma yang pertama sikap Anjali memuliakan nama-nama Buddha dan Bodhisattva, lalu baca mantra Tapaico sebanyak-banyaknya, sebanyak yang Anda mampu, ya. Misalnya, saya cuma mau baca 3 kali, boleh. 7 kali, boleh. 9 kali, bagus. Atau lebih bagus lagi. Ya, jadi dengan membaca mantra Tapaico sebanyak-banyaknya, semoga kita diberkati perlindungan seperti janji yang telah dikatakan oleh Bodhisattva Avalokiteswara, ya, akan melindungi orang yang rajin membaca Mahakaruna Dharani, ya. Dan juga orang yang mengikuti ajaran Mahakaruna Dharani. Mungkin ada yang bertanya, ajarannya apa sih? Ya. Jadi Mahakaruna Dharani atau Tapaico berarti mantra cinta kasih agung. Dengan demikian kita juga harus menjalankan cinta kasih atau welas asih, ya, sering-sering melakukan kebaikan dan kebajikan, ya. Jadi mantra dan perbuatan kita selaras. Dengan demikian mantra itu mempunyai satu kekuatan untuk melindungi kita. Setelah selesai membacakan Tapaico, lalu kita lakukan doa permohonan. Permohonan ya pasti yang baik-baik. Permohonan yang pasti mengarah kepada kebajikan, kebaikan. Permohonan bajik bagaimana? Kita mendoakan orang tua kita dan semua makhluk. Nah, itu permohonan kebajikan. Karena tidak ada unsur-unsur permintaan buat keuntungan kita. Dan doa permohonan kebaikan. Doa permohonan kebaikan agar supaya kita sekeluarga diberkati keselamatan, kebahagiaan, dan keberuntungan. Ya, itu doa permohonan kebaikan. Lebih bagusnya lagi, ketika membaca mantra, kita menyediakan air di gelas atau di botol, ya. Setelah itu airnya boleh diminum atau dipercikan di rumah kita, ya, di luar atau di dalam, ya. Jadi kita dengan demikian mencontoh ketika Guru Sakyamuni Buddha membersihkan unsur-unsur wabah yang merebak di kota itu pada waktu itu, ya. Jadi kita nggak usah jauh-jauh, dalam rumah sendiri aja dulu, karena kita belum punya kekuatan seperti Buddha, ya, tapi kita bisa menolong diri kita sendiri dan keluarga kita.
caranya begitu ya. Jadi bukan kita stres, ketakutan setiap hari, atau bete di rumah ya. Jadi kita bisa melakukan kegiatan yang baik ya. Pagi-pagi bangun, siap-siap sembahyang ya. Sembahyang terus mengadakan doa ya. Doa permohonan, doa kebajikan ya. Seperti tadi saya bilang, permohonan itu adalah doa untuk diri sendiri dan keluarga kita. Doa kebajikan kita limpahkan kepada semua makhluk dan pada leluhur dan orang tua kita. Nah, dari sini juga kita bisa berlatih dan belajar ya. Mantra Tapeco mengajarkan kita cinta kasih atau welas asih ya. Jadi bukan cuma kita sekedar membaca, tapi kita juga harus belajar merasakan bagaimana caranya kita menjadi orang yang bisa berbagi kasih ya. Caranya nggak terlalu sulit ya, yang paling penting hati kita terbuka dan kita juga bisa merasakan penderitaan orang lain. Kita bisa merasakan kesusahan orang lain atau makhluk lain. Jangan gara-gara diri kita makhluk lain jadi susah dan sengsara ya. Jangan jadi kita penyebab kesusahan makhluk lain. Seperti yang kita sudah belajar ya, di dalam Karma Sutra, semua kejadian pasti ada sebabnya. Begitu pula dengan wabah virus corona ini ya. Teman kita belum tahu ya, ini disebabkan oleh apa. Apakah ulah manusia atau memang terjadi begitu saja sebagai peringatan untuk kita dari alam semesta ya. Jadi sumber dasarnya masih dalam teka-teki. Cuman yang paling penting kita nggak usah mikirin dari mana asalnya ya. Yang paling kita tahu sekarang ini sudah terjadi ya. Jadi kita harus bisa pintar-pintar waspada diri. Jangan kita merasa diri kuat, merasa diri dilindungi, merasa diri hebat karena sudah membaca sutra, mantra, dan lain-lainnya. Tapi kita tetap juga harus menjaga diri dengan cara seperti yang sudah dianjurkan oleh banyak kalangan ya, termasuk pemerintah. Misalnya harus banyak-banyak diam di rumah. Nah, di dalam rumah inilah kita memiliki kesempatan yang lebih luang ya, untuk kita melatih diri. Melatih diri banyak-banyak membaca kitab suci ya. Dengan demikian kita selalu berada dalam kondisi kebaktian ya. Jadi kebaktian nggak kebaktian kita sama ya. Kita sama karena kita melakukan di rumah juga. Cuman bedanya nggak bisa ngobrol. Kalau di wihara kan banyak teman bisa ngobrol. Kadang saya ceramah aja juga banyak yang ngobrol. Nah, itu kesempatan itu udah nggak ada. Karena apa? Karena Anda harus melatih diri sendiri ya. Jadi kita nggak mengharapkan sesuatu yang buruk terjadi pada diri kita. Kita nggak mengharapkan sesuatu yang buruk terjadi pada keluarga kita. Jadi kita yang paham dan mengerti, harus kita menjadi
imam di dalam rumah, ya, yaitu pimpin sembahyang, pimpin ibadah, dan kita juga menasehati keluarga kita agar supaya jangan salah langkah. Ya, dengan demikian kita dapat menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Mungkin ada yang bertanya juga ya, ini Romo sekarang kegiatannya apa? Kebetulan saya masih buka usaha, ya, jadi masih buka toko. Ya, teman saya juga jaga-jaga. Bagaimana cara jaganya? Ya pagi-pagi ibadah, ya, baca tabeco 9 kali, baca se xiao zhou, baca xin jing, ya. Terus ditambah ya, kalau kita ada permohonan seharusnya ada persembahan minimal sebatang dupa, ya. Jadi baru bisa kita mungkin berinteraksi dengan para dharmapala, ya, dewa pelindung dharma. Nah, dari sini kita bisa memetik pelajaran, ya. Jadi semua kejadian pasti ada sebabnya. Cuman sebabnya apa? Kita belum tahu. Ya, kenapa wabah corona ini bisa merebak sampai ke seluruh dunia, ya. Jadi bukan negara kita aja yang kena, seluruh dunia kena, ya. Bahkan cuman satu ya yang saya dengar ya, yang nggak kena di Bhutan, ya, bersih dari polusi dan bersih dari wabah. Negara Bhutan adanya di Himalaya, ya. Nah, karena di sana warganya hampir 100% vegetarian, ya, dan juga nggak ada kegiatan-kegiatan yang terlalu kental duniawi, ya. Bahkan mereka kehidupan sehari-hari aja nggak ada kendaraan umum, ya. Mereka selalu berjalan kaki kemana-mana dan mungkin pakai sepeda kali ya, jadi masih asri lingkungannya. Dan juga mereka bervegetarian, ya. Dengan demikian mungkin ya, kalau misalnya kita enggak merusak lingkungan alam, merusak kehidupan para makhluk lain, mungkin wabah ini nggak mungkin merebak dan berkembang. Bahkan saya mendengar isu, ya, orang-orang yang bervegetarian jarang yang kena wabah corona. Ya itu cuma saya baca ya, tapi kenyataannya kita nggak tahu. Tapi itu cuma saya baca di satu situs menceritakan itu. Nah, kita setelah mendengar ini, apa salahnya kita coba-coba ikutin, ya, ikutin lebih sering bervegetarian. Jadi kita jangan makan meong, bukan meong, jangan makan daging, ya. Jadi kita harus belajar VG, ya. Kayak misalnya, oh saya nggak bisa setiap hari karena sudah biasa, ya lakukan aja 2-3 kali dalam seminggu, ya. Itu bagus untuk latihan, dan juga siapa tahu ya emang benar, ya, orang vegetarian nggak kena virus corona. Sebab akibat, yaitu hukum karma, adalah hukum alam semesta, ya, yang sudah pasti terjadi, ya. Ada sebab pasti ada akibat. Dari sini saya paling suka ya kalau di wihara menerangkan tentang ini,
Karena tanpa ini, walaupun kita belajar sutra yang hebat-hebat, tanpa dasar ini kita nggak bisa menjadi manusia yang paham bahwa perbuatan kita akan menentukan kehidupan kita yang selanjutnya. Seperti yang belum lama ini kita lihat ya, ada orang yang memposting di Facebook ya, itu waktu saya lihat ya, menginjak-injak kitab suci orang lain ya, aliran Mahayana itu saya lihat kitab-kitab yang diinjak dulu. Belakangan setelah selesai itu dia memposting menjelek-jelekan satu biksu yang dihormati oleh umat Buddha, bahkan mencaci maki. Saya rasa kalau orang yang mengerti hukum karma atau hukum sebab akibat takkan mungkin melakukan ini. Karena apa? Kita tahu perbuatan ini akan membuat kita celaka. Walaupun kita sudah mempelajari ilmu, ajaran, hafalannya hebat ya, tapi kalau perilakunya nggak baik, tetap aja kita nggak bernilai ya. Tapi kalau yang kita mengerti ajaran hukum karma ini, kita tak akan berani melakukannya karena kita tahu ini karma yang sangat buruk ya. Jadi kita pasti tak akan melakukan hal-hal yang menyebabkan kita susah dan sengsara. Singkat kata, seharusnya kita umat Buddha pelajarilah dasar-dasar ajaran Buddha. Ajaran Buddha yang awal memang sesungguhnya ya, beliau mencari sebab apa sehingga kehidupan bisa berbeda, nggak sama semua ya. Ketika beliau mendapatkan pencerahan ya, yang pertama yang dia lihat yaitu dia lihat siklus kehidupan dia sebelumnya, itu dia berakhir berapa kali, di mana dia lahir, jadi apa, jadi siapa. Nah, itulah pencerahan pertamanya. Dan yang kedua, nah ini timbul tenggelamnya makhluk hidup ya. Jadi semua kejadian yang terjadi disebabkan oleh perbuatan. Jadi perbuatan yang sekarang menyebabkan kehidupan yang selanjutnya dia jadi apa ya. Jadi pencerahan-penerangan inilah yang dicari oleh beliau selama berkalpa-kalpa ya, sehingga akhirnya beliau menemukan pencerahan, penerangan, dan bisa melihat sebab-sebab dan akibat-akibat ya. Jadi karena berbuat apa nantinya akan menimbulkan apa atau menjadi apa ya. Nanti kita bahas lagi tentang ini ya, cuman ini sekilas info. Semoga kita semua berpegangan pada hukum karma. Jadi biar kita belajar sutra yang hebat ya, yang menurut orang-orang tinggi, tanpa akhlak dan moral dan pemahaman hukum karma, kita bisa juga tersesat, sombong
dan melecehkan orang lain. Ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, kita mempelajari hukum karma untuk mempunyai pegangan dan pedoman hidup. Ya. Jadi kita tahu kalau kita melakukan ini nanti akan terjadi seperti apa. Ya. Ini yang paling penting kalau menurut saya. Makanya nanti saya di setiap kali kebaktian, mungkin sebulan sekali, kita menerangkan tentang sutra ini. Akhir kata, daripada kita gelisah, stres, ketakutan, ya, selain sambil waspada, mari kita melakukan kegiatan ibadah di rumah, minimal bisa melindungi diri dan keluarga sendiri. Sebelumnya mari kita, mungkin ada yang bertanya, Tapeicho itu apa sih? Ya, kok bisa begitu hebat? Ya. Karena kalau kita baca di Sutra Mahakarunadharani Sutra, Kuan Yin Posak membaca itu, ya, sehingga menimbulkan berkah, ya, memberkati semua alam semesta. Hebat kan? Ya, tapi itu Kuan Yin Posak. Kalau kita baru tahap belajar, ya, kebajikannya juga masih sedikit, tapi mungkin cukup buat melindungi diri kita sendiri dan juga keluarga kita. Ya, mari kita, ya, mungkin ada yang mau lihat contoh. Nah, saya akan membacakan Tapeicho. Pertama, kita memuliakan nama Guru Agung kita, Sejiamonivo. Lalu Bodhisattva Agung Avalokiteswara atau Kwanse Ing Pusat. Namo Kwanse Sejiamonivo. Namo Kwanse Sejiamonivo. Namo Kwanse Sejiamonivo. Namo Tape Kwanse Ing Pusat. Namo Tape Kwanse Ing Pusat.
Silimo Buddha Sami Sapo Tanto Supang Asuyin Sapo Sato Namo Po Sato Namo Po Chamo Vatato Tan Ceta Om Apolu Silu Jati Jalati Sili Moho Putih Sato Sapo Sapo Mulai Mulai Mosi Mosi Li Tuoyin Jilu Jilu Jemeng Dulu Dulu Pasayeti Moho Pasayeti Tuolai Tuolai Dilini Sefolai Cela Cela Mama Mulai Mutili Isi Isi Sana Sana Ola San Vola Seli Fasa Fasang Vola Seye Hulu Hulu Mulai Hulu Hulu Sili Salai Salai Sili Sili Sulu Sulu Putih Putih Putoye Putoye Midili Nalai Cingce Pilih Seni Napoye Mona Sapo Sitoye Sapo Moho Sitoye Sapo Sitoyo Isepolaye Sapo Nalai Cingce Sapo Mulai Nalai Sapo Sila Senamu Ceye Sapo Sapo Moho Asitoye Sapo Cecila Asitoye Sapo Potomo Jesitoye Sapo Nalai Cingce Pocalaye Sapo Mopoli Senjelaye Sapo Namo Walai Tanah Dolaye Namo Liye Polu Ceti Sepolaye Sapo Amsi Tentu Mantola Patoye Sapo. Namo Tát Ta Peng Quan世音菩萨 Namo Tát Ta Peng Quan世音菩萨 Namo Tát Ta Peng Quan世音菩萨. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga yang melihat dan mendengar ceramah ini diberkati kesehatan, keselamatan, perlindungan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Begitu pula dengan semua keluarganya. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga wabah yang merebak di negara kami, di kota kami, di lingkungan kami, semoga dapat dinetralkan, dan semoga kami yang meyakini membaca mantra-mantra sutra dapat mendapatkan berkah perlindungan, dapat mendapatkan pancaran sinar kasih dari para Buddha dan Bodhisattva. Semoga terhindar dari kesusahan, kesulitan, dan penderitaan. Begitu pula dengan semua makhluk. Semoga corona ini, wabah corona ini tidak melukai makhluk lain termasuk manusia. Dengan mantra cinta kasih, semoga corona ini tidak melakukan hal-hal yang buruk pada manusia. Semoga dapat kembali ke tempat asalnya dan tidak mengganggu manusia lainnya. Semoga
tiada lagi penderitaan dan kesengsaraan. Semoga semua makhluk berbahagia. Santi, santi, santi. Sadu, 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 swaha. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk umat semua. Ya, ingat pesan saya di rumah ya, kita terutama umat Mahayana ya, baca mantra Tapeco sebanyak-banyaknya. Bahkan sekarang sedang dilakukan di wihara besar 1 hari ya, mungkin pagi dan sore 49 kali ya. Jadi mereka aja percaya ya, harus melakukan itu. Bagaimana dengan kita ya? Mari kita ikuti hal-hal yang baik. Semoga benar-benar jadi pelindung kita, sehingga kita di rumah sekeluarga sehat, sejahtera, aman, dan sentosa ya. Mungkin juga sebagian ada yang bertanya, bagaimana nih ekonomi seperti ini ya. Kita harus sabar dan mengatasi, mencari jalan keluar. Nah, sebagai contoh ya, banyak tetangga-tetangga saya ya yang tadi bekerja sekarang dia jualan online, jual makanan ya. Jadi dia menawarkan kepada terutama lingkungan teman-temannya sendiri dulu ya, minimal bisa mendapatkan keuntungan ya. Jadi kita jangan putus asa ya, selalu diam di rumah, kalau nggak perlu keluar, dan kita juga harus percaya diri dan punya keyakinan semuanya akan berlalu ya. Jadi kalau kita bertahan, setelah wabah ini berlalu, kita bisa berkumpul dan bisa bersama lagi ya. Tapi kalau kita melanggar ya, resikonya akan kita yang tanggung sendiri. Nah, akhir kata saya doakan kalian semua selalu sehat, selamat, dan dengan apa yang telah saya sampaikan dan dijalankan ya, Anda menjadi tenang ya, jadi nggak gelisah, nggak ketakutan, dan nggak stres ya. Akhir kata, semoga semua makhluk berbahagia.